Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Abdul Hakam dari kelas 11 nomor 3. Dan di sini saya akan melakukan percobaan kimia, yaitu percobaan koloid dengan cara membandingkan koloid dengan larutan. Jadi pertama-tama, apa sih itu larutan dan koloid? Jadi larutan itu adalah campuran homogen dan stabil dari zat terlarut dalam pelarutnya. Terus ukuran partikel dari zat terlarut ini sangat kecil dan tidak terlihat di bawah mikroskop cahaya. Terus kelarutannya merata, sama pada larutan tidak menunjukkan gerak Brown, efek Tyndall, dan lain-lain. Sedangkan kalau koloid itu adalah campuran yang bersifat heterogen dan stabil dari partikel dalam pelarutnya. Terus partikelnya itu berukuran lebih besar dan terlihat melalui mikroskop cahaya. Terus kelarutannya tidak merata, partikel terlarut sisanya tersebar. Terus pada koloid juga menunjukkan gerak Brown dan menunjukkan efek Tyndall. Terus manfaat dari koloid dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temui yaitu adalah contohnya gas buangan pabrik yang mengandung asap dan partikel berbahaya dapat diatasi dengan menggunakan alat yang disebut pengendap Cottrell. Jadi prinsip kerja alat ini itu memanfaatkan sifat muatan dan penggumpalan koloid sehingga gas yang dikeluarkan ke udara telah bebas dari asap dan partikel berbahaya. Terus adapun jenis-jenis dari koloid pada medium pendispersi cair, yang pertama itu adalah sol. Jadi sol ini adalah gabungan antara medium pendispersi cair dengan medium terdispersi padat. Contoh dari sol ini adalah tinta, darah, dan lumpur. Yang kedua ada emulsi, yaitu gabungan antara zat atau medium pendispersi cair dengan zat atau medium terdispersi cair juga. Contohnya yaitu adalah susu, mayones, krim, latex, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada buih, yaitu antara medium pendispersi cair dengan zat terdispersi gas. Contoh dari buih sendiri adalah whipped cream, alat pemadam kebakaran, serta beberapa jenis kosmetik. Sifat-sifat dari koloid. Jadi sifat-sifat koloid ini terdiri dari beberapa macam sifat, antara lain seperti elektrofalisis, dialisis, koloid pelindung, koagulasi koloid, muatan koloid, gerak Brown, serta efek Tyndall. Pada percobaan kali ini, saya akan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat Tyndall dari suatu koloid, yang mana sifat itu dapat membedakan antara koloid dan juga larutan. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan kali ini adalah gula pasir, tepung tapioka, air putih, serta wadah atau botol plastik bening. Pertama-tama, siapkan tepung tapioka serta wadah bening yang telah diisi oleh air. Aduk tepung tapioka tersebut hingga tercampur dengan air pada wadah. Lalu gunakan senter untuk membuktikan efek Tyndall yang terjadi pada koloid dan amati. Untuk selanjutnya, siapkan pula gula pasir serta air yang berada pada wadah plastik bening. Masukkan gula pasir tersebut ke dalam air pada wadah plastik bening dan aduk hingga larut. Sama seperti percobaan sebelumnya, arahkan lampu senter ke larutan tersebut dan amati. Setelah kita melakukan dua percobaan tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa campuran atau larutan antara gula dan air adalah termasuk larutan sejati. Sedangkan larutan atau campuran tepung tapioka dan air termasuk ke dalam larutan sistem koloid. Suatu campuran dapat digolongkan ke dalam satu sistem koloid apabila memiliki sifat-sifat yang berbeda dari larutan sejati. Salah satu sifat-sifat tersebut adalah efek Tyndall. Efek Tyndall secara spesifik adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar, yang mana sinar yang kita gunakan pada saat percobaan kali ini adalah sinar senter. Pada saat larutan sejati, yang mana adalah larutan gula dan air, disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak dapat menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid, yang mana adalah larutan antara tepung tapioka dan air, cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan cahaya tersebut. Sebaliknya, pada larutan sejati, partikel-partikelnya relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit diamati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.